Selamat siang semuanya. Masa jawabnya cuma siang? Selamatnya mana? Kan sama-sama harus selamat. Selamat siang semuanya. Sayang. Tunggu kamu. Oke, hari ini kita akan belajar dari kitab 1 Samuel pasal 17. Pasal 17 ya. Pasal 17. Siapa tahu tentang apa itu? Ayo, siapa tahu? Hah? Daud. Ini gambarnya, dari gambarnya sih tidak jelas sih. Yakin? Yakin? Ada ketape. Ya, itu kan di zoom out, dilihat dari belakang Daud. Coba kamu lihat si In dari jauh, kan kecil juga. Maksudnya apa ya? Nggak usah ya. Oke, hari ini kita belajar Daud melawan Goliat dari 1 Samuel pasal 17. Oke, sebelum kita mulai, mari kita buka dulu dengan doa biar Tuhan memberikan kita hikmat untuk paham apa yang akan disampaikan ke kalian. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kuasa di kerajaan surga, kami datang ke hadirat-Mu, kami akan belajar firman-Mu pada hari ini. Bimbinglah kami dan pimpinlah kami agar kami dapat mengerti apa yang disampaikan oleh di dalam firman-Mu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Pada waktu itu, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, siapa yang tahu Daud itu siapa? Gembala, ya benar. Manusia ya pasti benar. Anaknya Bapak Isai, kamu tahu dari mana? Di Alkitab. Wih, bagus. Ya benar, Raja. Messi, mau jawab? Ayo, harus jawab dong. Masa mulutnya ditutup kayak gitu? Hah? Oh, Raja. Ya benar, itu sih. Ya, tapi sebelum dia jadi raja, dia itu seorang gembala. Ingat, Daud itu seorang gembala, anak dari Bapak Isai, yang berasal dari ayo dari mana? Daud dan Isai itu berasal dari mana? Ayo. Tuhan Yesus lahir di? Nah, benar. Jadi Daud dan Isai itu berasal dari Bethlehem, benar. Lalu siapa raja pertama bangsa Israel? Tahu dari mana lagi nih? Dari Alkitab, benar. Kalian harus rajin-rajin baca Alkitab ya, kalau nggak tahu nanti ceritanya. Sebelum Daud melawan Goliat, hampir lupa nama raksasanya siapa. Dia diurapi oleh seorang nabi sebelum menjadi raja. Siapa nama nabi itu? Ayo, siapa? Ayo. Katanya ada baca. Ya benar, Samuel. Nabi Samuel. Tapi kenapa yang menjadi raja? Raja Saulus duluan. Saulus. Ayo, kenapa sih? Salah. Ya, tapi ya karena Nabi Samuel langsung menunjuk Raja Saul. Ya, untuk menjadi raja pertama bangsa Israel. Nah, pada waktu itu kita masuk ke cerita kita ya. Setelah diurapi dan setelah Daud bermain alat musik kecapi untuk menenangkan Raja Saul yang tidak bisa tidur. Setelah dari itu Raja Saul memimpin bangsa Israel pergi berperang melawan bangsa Filistin.
Di sana anak-anaknya Isai. Ayo, anak Isai ada berapa? Ayo, anaknya Isai ada berapa? Kalau yang ada baca tahu sih. Ayo, tebak ya. Lu sih berapa? Ada 8. Anak Isai ada 8 dan Daud anak yang paling bungsu. Nah, jadi ketiga anak Isai yang sudah besar itu pergi ikut berperang melawan bangsa Filistin. Ayo, 3 nama anak yang ikut berperang siapa? Nggak tahu ya, katanya ada baca. Oke, Eliab yang anak sulung, anak yang kedua Abinadab, dan anak yang ketiga namanya Syama. Siapa? Yang pertama Eliab, yang kedua Abinadab, yang ketiga Syama. Benar. Maka setelah mereka ikut berperang, Daud disuruh ayahnya pergi mengantar bekal untuk kakak-kakaknya yang sedang berperang. Lalu pagi-pagi buta, pergilah Daud membawa makanannya, perbekalannya menuju ke kemah di medan perang. Di sana, setelah sampai di sana, Daud melihat bangsa Filistin dan bangsa Israel sedang baris untuk siap-siap berperang. Namun di sana muncul satu sosok pahlawan dari Filistin yang besar dan gagah. Dia maju ke depan antara barisan itu. Dan bangsa Israel yang melihat orang itu mulai ketakutan. Tidak yakin apakah kita bisa menang nih perang ini. Dan terlihatlah orang yang besar itu, raksasa itu, namanya Goliat. Yang berasal dari Gad. Goliat dengan sombong dia berkata, "Untuk apa kalian semua berbaris? Sudah pasti kamilah yang akan menang. Bagaimana kalau aku menantang satu orang, kirimlah satu orang untuk melawan aku di tempat ini. Dan jika aku kalah, jika aku menang, bangsa kalian akan menjadi budak bangsa kami." Tahu kan budak apaan? Tahu dong. Dan jika aku kalah, maka pasukan kami akan mundur. Habis itu tentara-tentara Filistin pun mulai mencemooh dan menertawakan bangsa Israel. Melihat dan mendengar mereka Raja Saul pun bingung. Aduh, mau kirim siapa kita ini? Aduh, siapa yang berani melawan raksasa itu? Aduh, bagaimana ini? Ya, Raja Saul yang tidak terpilih oleh Tuhan, dia tidak menaruh keyakinan kepada Tuhan, karena dia bukan raja yang baik ya, dia raja yang buruk dan yang tidak sengaja terpilih menjadi raja pertama. Tidak sengaja. Sesampai di situ, Daud yang penasaran, dia bertanya kepada tentara-tentara yang ada di situ. Kenapa tidak ada orang yang berani melawan raksasa itu? Dia telah mencomot barisan yang dipilih Tuhan, bangsa yang dipilih Tuhan. Aduh, dan dia mulai ini mendengar
mendengar itu, kakaknya Eliab memarahi si Daud. Dia marah kepada Daud. Apa yang kamu perbuat di sini? Ini bukanlah ladang domba peternakan. Kenapa kamu ada di sini? Ini adalah medan perang, bukan tempatmu di sini. Kembalilah pulang ke Bethlehem. Marah dengan nada marah ya. Daud bertanya, aku kan hanya melihat di sini untuk melihat keadaan di sini biar biasa melaporkan ini. Kenapa tidak ada orang yang berani melawan Goliat itu yang sudah menghina barisan pilihan Tuhan? Dan Daud pun mulai bertanya kepada tentara-tentara yang lain dan jawabannya pun sama, tidak ada yang mau menerima. Tapi berita ini sampai ke telinga Raja Saul. Dan Raja Saul yang mendengar perkataan Daud, dia pun memberanikan diri. Dia pun memanggil Daud. Salah. Dia memanggil Daud ke kemah yang tempat dia duduki. Dan dia mulai bertanya kepada Daud. Hai anak muda, benarkah apa yang kau ucapkan itu? Jawab Daud ya. Benar yang mulia. Izinkanlah hambamu ini yang pergi melawan Goliat dan dia pun menjelaskan. Dan Saul pun bertanya, kamu ini kan masih muda, masih tidak ada berpengalaman untuk berperang. Bagaimana caramu untuk mengalahkan Daud? Kembalilah ke ladangmu. Izinkan hambamu ini untuk melawan Goliat, kata Daud. Karena hambamu ini saat menjaga domba dan lembu diserang oleh singa dan beruang. Hambamu ini menjaga dan melawan dua binatang buas itu. Jadi Tuhan telah membimbing hambamu ini agar tidak terkena gigitan maupun cakar dari dua binatang buas itu. Jawab Saul, baiklah, akan kuizinkan kau untuk melawan Goliat. Dan kenakanlah baju perang ini, gitu. Baju zirah, baju armor, kalau bahasa Inggris armor ya. Lalu dia juga membawa pedang. Tapi saat mulai berjalan, Daud kesusahan untuk bergerak. Jadi dia bilang kepada Raja Saul, yang mulia, hambamu ini tidak berpengalaman untuk menggunakan baju pakaian ini dan tidak terlatih untuk pakai baju yang sangat berat ini. Jadi dia melepas semua baju zirah dan juga pedangnya, dikembalikan kepada Raja Saul. Kemudian Daud mengambil tongkat dan juga batu 5 buah di tepian sungai untuk mempersiapkan diri, dan dia juga membawa ke tapelnya. Setelah dia menemukan 5 batu itu, dia mengambilnya dan dia pergi berhadapan dengan si Goliat, raksasa itu. Kemudian Goliat pun berkata, kau kira aku ini seekor anjing? Kau hanya membawa batu, membawa kayu dan juga ketapel untuk menghadapiku. Sudah pasti aku lah yang akan menang di sini, dengan sombongnya. Lalu jawab Daud kepada Goliat, aku memang tidak seperti engkau yang membawa pedang, perisai dan juga tombak untuk berperang, tapi aku membawa nama Tuhanku dengan aku agar untuk mengalahkanmu hari ini di sini. Dan mereka pun memulai perkelahian mereka ya.
diambilnya lah batu yang tadi dari sungai. Daud pun siapkan ketapelnya. Kemudian ia pun mulai memutar. Ketapel zaman dulu tidak seperti ketapel sekarang yang ada tongkatnya ya, tapi masih cuman talinya gitu. Jadi dia mulai putar, shot, dilempar ya. Dan batu itu menuju ke dahinya Goliat. Dan kena jidatnya. Dan mulai tumbanglah si Goliat. Kemudian orang-orang Filistin yang melihat tuh, Goliat telah kalah. Ya udah, mereka langsung kabur mundur teratur karena melihat pahlawan bangsa Filistin telah tumbang. Nah, di sini kita bisa belajar dari Daud. Tuhan itu lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Seperti Goliat tadi contohnya kan. Goliat itu besar, tinggi, besar. Tombaknya aja gede gitu. Kalau misalnya dilibas ke kita pasti langsung kita bisa tewas ya. Namun Daud yang kecil jauhnya dia mundur. Lah. Daud yang kecil dia mampu mengalahkan Goliat karena Tuhan telah menyertainya. Jadi ingat, kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa percaya Tuhan. Percaya diri karena kita percaya Tuhan. Kemudian Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menjadi alat-alatnya atau perantaranya. Contohnya, kalau Isai tidak mengirim Daud untuk mengantarkan makanan dan dia tidak mengalahkan Goliat, maka bangsa Israel sudah menjadi budak. Tapi Tuhan menggunakan Daud, menggunakan Isai, dia mengirim Daud untuk mengantar makanan dan mengalahkan Goliat. Makanya jangan menilai orang dari penampilannya. Daud yang kecil saja bisa mengalahkan Goliat. Oke, ini adalah ayat hafalan. Coba kita baca sama-sama ya. Ini gimana gede? Nah, gede. Oke, kita baca sama-sama dulu. 3, 2, 1. Mazmur pasal 28, nomor 28 ayat 8. Kalau Mazmur kita bacanya pakai nomor bukan pasal ya. Soalnya Mazmur itu kan puji-pujian untuk Allah. Ya kan? Nah, jadi kita pakai nomor. Coba ulangi lagi. Mazmur nomor 28 ayat 8. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Ini ayat ini coba dihafalkan satu. Nanti saya akan suruh kalian satu-satu coba membacanya. Oke? Sekian untuk ini. Sebelum kita mulai untuk berpulang, mari kita bersatu lagi dalam doa. Kita mohon berkat Tuhan untuk pulang. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu, Engkau telah membimbing kami dari pagi hari tadi hingga siang hari ini. Kami telah mendengarkan banyak firman-Mu, kami juga memahami apa yang Engkau ajarkan pada kami. Kami ucap syukur, kami mohon belas kasihan-Mu untuk atas dosa-dosa kami. Kami sekarang akan menuju ke rumah masing-masing. Lindungilah kami dalam perjalanan pulang kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Anak-anaknya kalem. Nah, sekarang giliran audiens untuk memberikan tanggapan positif. Satu orang satu aja. Kecuali PI dan Gembala boleh banyak, sebanyak-banyaknya. Mulai dari Roland. Kalau dari aku
Aku pribadi sih lebih suka ilustrasinya karena lucu sih. Terus Oh. juga baru pertama kali pakai ilustrasi gitu. Oh, ilustrasinya lucu dan mantap ya. Menarik, Lain dari yang lain ya. Lucu ya. Oke. In. Ini penjelasannya cukup jelas untuk bisa dipahami oleh anak kelas 3 sampai 4. Oh, penjelasannya clear lah gitu ya. Pembawaan itunya jelas, bisa dipahami. Cerita. Dia bawa ceritanya ceria sih, jadi Oh, anak-anak juga suka bisa. iya, betul ya. Pembawaannya ceria. Jadi kita waktu ngajar juga harus membawa keceriaan ya. Jangan bawa, misalnya kita punya masalah di rumah atau stres apa, jangan dibawa kepada anak-anak kita ya. Jadi kita harus lupakan dulu. Jadi kalau istilah dunia, jangan membawa energi yang negatif ke Negatif. anak-anak ya. Jadi nanti anak-anaknya juga jadi ini ya. Nah, jadi bagus ya, itu satu poin juga bagus. Kemudian Lucy, Suaranya lantang. suaranya lantang, cukup bisa didengar ya. Ada bercanda-bercandanya. Oh ya, ada candanya ya, anak-anak kan suka ya. Tapi jangan kebanyakan aja. Messi. Anak-anak juga. Interaksinya ya, banyak tanya jawabnya ya, banyak tanya. Oke. Oke. Sekarang sudah ya semua, sekarang giliran PI yang terserah mau kritik, mau positif, semua boleh. Syukur bisa dengar. Saya Aplikasinya. aplikasinya bagus, pengambilan aplikasinya bagus. Yang lainnya kurang lebih sama, cuman harus di take note ya. Maksudnya ini kan kelas 3-4. Nah, jangan lupa baca Alkitab. Karena kamu nanya banyak pertanyaan nih, seakan-akan kamu udah baca kan, padahal kan belum baca. Nah, maksudnya actualnya harus baca. Jadi mereka waktu nanya, kamu tanya bisa jawab. Itu sih sebenarnya. Kan ini dianggap udah baca kan, cuman maksudnya nanti ke depannya baca. Terus karena kelas 3-4 menurut saya nggak terlalu perlu slide. Ya, Maksudnya perlu, cuman bukan necessary, nggak harus. Bahkan kalau kamu mau gunakan itu, pergunakan yang baik dalam arti gini. Kamu bisa kasih gambaran kuliah sama orang kecil pakai size. Maksudnya lebih ke informasi detail, atau kamu tadi jelasin ketapel kan, kasih gambar ketapel. Cari di internet ketapel dulu kayak gini. Nah, itu akan menarik gitu lah. Kan mereka kan udah agak besar, 3-4 nih. Jadi kalau yang terlalu kartuni mungkin oke lah, ada sebagian akan tetap suka lah. Maksudnya cuman kalau kasih informasi lebih bagus lah. Nah, itu udah baik. Maksudnya cuman terus apa ya? It is okay kalau kamu buat outline. Karena kamu sering mikir. ya. Ya. Kamu boleh lah buat di outline di catatan. Jadi kamu tahu nih poin-poinnya ini. Jadi kamu nggak lupa poin-poin penting yang pasti kamu bisa lupa nih, kayak nama. Kayak saya tuh selalu lupa nama, tahun tuh kelemahan saya. Saya catat. Di Alkitab kamu tuh diperkecil ya. Jadi nggak kelihatan bawa kertas, tapi ada di Alkitab tuh. Tulisan kecil. Yang detail-detail lah, yang kamu tahu kamu susah tuh hafalin. Nah, kamu bisa. Jadi kamu nggak mikir lagi. Secara keseluruhan udah oke. Cuman tips ya, maksudnya kalau saya kayak gitu. Jadi oke sih, pembawaan tenang. Tadi juga kasih tahu tentang Mazmur, harus bacanya pakai nomor. Terus aplikasinya sih saya suka aplikasinya. Dan itu betul kata Teacher Pipit, juga jangan terlalu banyak bercanda. Benar, kamu kan begitu salah langsung ketawa gitu kan, ketawa sendiri kan. Apalagi kita ngobrol sih oke. Yang pas lagi ngajar maksudnya kurangi lah. Nggak apa-apa, bukan yang nggak boleh bercanda ya. Sama anak tuh harus lebih rileks gitu lah. Cuman jangan sampai setiap ketemu kamu bercanda aja gitu lah. Boleh, bukannya nggak boleh. Cuman ada satu statement ya yang mungkin harus direvisi. Tadi kamu bilang Samuel menunjuk Raja Saul.
Menunjuk. Maksudnya kayaknya kata menunjuk Mengurapi. menunjuk. Kayak Samuel yang milih gitu kan kesannya. Itu sih kalau sisanya sih oke sih. Oke. Maksudnya cuma masukan ya. Oke, terima kasih untuk semua masukan. Nah, kalau dari saya ada beberapa poin ya yang tadi bagus ya. Ini semua pokoknya bagus lah. Terutama memang apa gambarnya ya bisa apa juga ya. Ada words-nya gitu loh. Bukan hanya gambar tapi ada kalimat kata-kata penjelasannya. Kemudian tadi diawali dengan doa, ya diakhiri juga dengan doa bagus. Nah, kalau doa mungkin karena kelas 3 4 ya tidak perlu diikuti, tidak apa-apa. Tapi ini sih nggak ada keharusan ya anak harus ikuti atau enggak. Ya. Biasanya kelas kecil kita suruh anak-anak ikut kita doa gitu ya. Repeat after kita gitu. Nah, ini nggak apa-apa karena nah, kemudian tadi ada menyebut Alkitabnya 1 Samuel 17 itu bagus. Cuman tadi saya poinnya sama ya. Tidak disuruh baca dulu tapi banyak tanyanya gitu. Terlalu banyak ya tanya. Misalnya interaksinya bagus tapi kebanyakan ya. Misalnya bapaknya Daud siapa namanya? Asalnya di mana? Bethlehem. Nah, kalau bisa usahakan cari kata Bethlehem juga, jelaskan ke mereka. Kemudian tanya anak yang pertama 2 3-nya di mana gitu kan. Ada lagi raja pertama Israel siapa dan sebagainya ya. Ada berapa anaknya? Nah, kemudian tadi ada satu ya. Nggak tahu saya salah dengar atau kalian ada dengar dia bilang tidak sengaja terpilih raja siapa? Saul. Oh, Saul. Nah, itu. Ada dengar nggak? Ada. Nah, menurut kalian gimana? Gembala sama itu. Maksudnya Raja Saul itu tidak tersengaja terpilih gitu loh. Sama kayak tadi berarti menunjuk kan Samuel tuh menunjuk Raja Saul. Kayaknya Samuel yang milih Raja Saul kan. Tapi saya rasa ya. Bukan salah kan? Ya. Ya, mungkin kurang tepat lah kalau bilang tidak sengaja dipilih. Padahal semuanya Tuhan rencanakan. Memang Saul Tuhan juga pilih dia sebenarnya. Tuhan pakai dia walaupun kemudian akhirnya dia ini. Ya. Nah, kemudian, nah waktu bercerita kalau banyak dialog itu ya. Ini usul dari saya. Kalau banyak dialog itu kan misalnya waktu Daud menghadapi Raja Saul. Jadi kalau kita bercerita kepada anak-anak, kalau yang lebih kelas kecil itu waktu dialog kita harus jadi orang yang pertama sebenarnya. Jangan selalu seperti membaca narasi buat misalnya waktu dia hadap yang mulia raja, kita seolah-olah jadi Daud yang ngomong gitu. Nah, kalau waktu Saul yang jawab, kita yang jadi Saul, menjadi orang pertama gitu loh. Dalam bahasa Indonesia kan ada orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Nah, kita selalu menjadi orang pertama yang ngomong. Tirukan suara dia, tirukan suara raja dan sebagainya. Itu lebih hidup sih. Ya, jangan selalu mengatakan bawa. Ya. Atau misalnya juga kita maju. Saya mengucapkan selamat pagi kepada anak-anak. Padahal kita udah langsung kita yang mau ucapkan, nggak usah kita seolah menjadi orang lain memberitahukan bahwa kita akan mengucapkan itu kayak menurut saya itu sebaiknya langsung aja jadi orang pertama yang ngomong gitu loh. Jangan jadi orang ketiga betul dalam pembicaraan. Kemudian semuanya bagus ya, gambarnya bagus. Nah, kemudian waktu jelaskan tentang Goliat yang tinggi, yang besar itu boleh pakai kata raksasa. Ya, lupa kata raksasa itu ya anak-anak. Raksasa. Yang paling mantap itu pengajarannya ya. Kalau dari saya dapat 3 pengajaran dari dia. Tuhan lebih besar daripada masalah kita ya, masalah anak-anak. Jelaskan masalah anak-anak misalnya apa. Kemudian Tuhan bisa pakai siapa aja tanpa melihat penampilan. Nah, itu sangat bagus ya. Kan Daud penampilannya kecil, tapi Tuhan bisa pakai. Nah, yang kemudian yang berikutnya juga sama, itu dia ada ngajarkan Mazmur pakai nomor. Ini banyak orang nggak tahu loh, Kristen. Termasuk anak-anak kita kasih tahu, betul ya, kalau Mazmur jarang orang pakai pasal.
sebaiknya disebut nomor karena itu berupa pujian. Nah, kemudian ada doa penutup. Jadi dari saya. Apakah dari gembala ada? Tidak ada. Jadi Lucy mungkin mau minggu depan atau Minggu depan. minggu depan ya. Oke, jadi sampai di sini untuk hari ini sebagai doa penutup saya minta PI Zakaria untuk menutup kita dalam doa.